teleportation akan langsung ditutup. Mengingat kalau buat sekarang Geek Farm Junior, mereka berada di urutan first pick-nya. Sehingga mereka bisa memilih first pick apa yang bakal mereka bawakan. Apakah dengan game pertama dibuka dengan Fredrin, atau jangan-jangan nanti first game-nya akan dibuka dengan Matilda. Jadi opsi hero-nya bakal lebih banyak lagi untuk digunakan oleh Sven. Tapi Profesor Kavin dan juga Nevin, Yep. ngelihat gameplay makro yang ditutup total dari arah Kisena, berarti mereka punya sosok backline yang benar-benar harus dijaga. Dan kemungkinan besar, ini ada di kondisi mid laner-nya harusnya Profesor, kalau dari sudut pandang aku. Oke. Karena udah ada Matilda yang muncul, tapi Minotaurnya juga di-ban. Ini merupakan ban yang sangat-sangat bersinergi sekali nih dari Geek Farm Junior. Dan pemilihan dari Angela Ben juga menutup bagaimana heal up condition yang bisa dibawakan sama Geek Farm Junior. Agar mereka mungkin akan berhadapan dengan hero-hero roamer initiator. Tapi Moskov dan juga Basya langsung di-deny begitu saja. Ya, ini Moskov kayaknya jadi salah satu gold laner yang sekarang menarik banget ya. Dengan Spirit of Destruction-nya dia yang bisa nge-follow up dengan cepat. Ditambah Baxia, ini dua hero yang punya mobilitas tinggi untuk team fight nantinya. Tapi Baratsi ini bisa dikombinasikan dengan Matilda nih nampaknya Nevin. Ya, itu bakal menarik juga sih. Sama-sama punya power dari segi in and out yang lebih mudah pastinya untuk way out-nya. Dan objektifnya juga yang sangat menarik nanti untuk perebutan objektif. Karena sekarang Fredrin juga muncul. Tapi yang lebih menarik adalah dari ini dia. Mercy ini dia buat Rincia dan Idok. Gua bantai lu nanti. Ngeri banget. Kan dibilang, namanya juga reuni mahal. Reuninya di grand final soalnya. Reuninya di Grand Final, bos. Iya. Bos, sulit ini. Mereka Mercy harus ganti nama jadi No Mercy. No Mercy. No mercy. Tanpa ampun ya. Wah, tapi kalau ngomongin zoning out yang sempat kita bahas tadi, Nevin di Key Yep. Victory, di mana momen yang dibuat oleh sosok seorang Dairen, kali ini mereka langsung dengan sadar melakukan pick terhadap Dairen, Profesor dan Nevin. Oke, langsung Yuzong ya, langsung hero teamfight besar yang punya kapasitas juga untuk bisa langsung directly ke belakang. Tapi tidak melupakan bagaimana sulitnya untuk Yuzong ketika dia berada di dalam laning. Karena sebagai XP laner dia sangat-sangat mudah sekali untuk di-gank, itu yang pertama. Dan yang kedua, sangat mudah dipicu juga untuk mengeluarkan ultimate Black Dragon Form bahkan sebelum adanya objektif seperti Lord atau Turtle. Ya, timingnya harus tepat. Dan sebenarnya kemarin tuh menarik banget ngelihat adanya Yuzong di RQ karena mereka bawa Lui. Jadi naganya tiba-tiba ada di bagian belakang. Cuma sekarang tanpa adanya Lui dan Chip karena udah di-ban, ini berarti timing dari seorang Dairennya harus lebih berhati-hati lagi. Dan sekarang masuk ke arah banning. Terizla juga akan segera ditutup untuk power early yang cukup kuat. Ya karena udah ada Fredrin ya, jadi hero XP-nya juga harus ikutan yang tebal agar nantinya X-Magic bisa membawakan hero-hero damage dealer yang cukup. Tapi Valentina, hero untuk Rincia juga, nggak menutup kemungkinan kalau nanti bandnya akan menuju kepada Faramis juga. Karena melihat dari draft seperti ini, kayaknya durability itu bisa jadi kunci untuk kedua belah tim. Bukan hanya durability, kita lihat udah ada Matilda, mereka mainkan Faramis. Abis itu gimana caranya mereka men-stop permainan Fredrin yang akan membabi buta di arah early game. Jungle bisa invasi, walaupun kita lihat ada defense tambahan, damage tambahan, tapi itu nggak terlalu berpengaruh Profesor untuk sosok Fredrin. Still bisa in and out dia gampang, mau tim besar tim fight-nya mereka masih punya Faramis, that's why aku agak cukup setuju dengan keputusan melakukan ban terhadap Faramis. Ya kalau nggak Faramis mungkin Grok sih, karena kan roamer yang bisa menutup rotasi juga. Idok bisa bermain dengan barir di menit awal agar nantinya mau tidak mau ya Masakonya farming di tempat yang sangat-sangat mudah untuk di-ganking. Jadi dia harus maju ke tengah-tengah sungai. Baik lagi ya ke itu Victoria juga bagaimana kita harus ngebuat nih Masako punya space yang cukup free nanti di bagian gold lane-nya. Tapi ternyata langsung menuju ke arah lapu-lapu untuk saat ini balik lagi. Masih fokus ke arah seorang Mercy yang memang seaktif itu ketika dia menggunakan hero-hero dengan mobility tinggi. Apakah bakal bawain hero yang memang tipikalnya laning gitu loh, kayak Pakito. Tapi kalau kita ngomongin Pakito ya, dia harus benar-benar menangin di matchup XP lane-nya. Karena nanti ketika bertemu dengan Moskov, kemungkinan besar bakal susah nih untuk bisa 1v1 ketika nanti ternyata Toy-nya lebih bisa farm dibandingkan dengan kehadiran dari Mercy dengan hero-hero damage deal-nya. Dan sekarang, Arena. Aku lebih suka Florin kalau misalnya mereka mau main tabrak di sini. Kalau mereka mau main tabrak atau mereka mau main dengan sama, tapi ternyata Faramis yang sempat kita bahas sebelumnya. Jadi power team fight yang sangat besar. Tapi udah dijawab sudah dengan adanya X-Magic dia langsung ambil Lilia. Tanpa basa-basi karena mereka udah melakukan ban terhadap Valentinanya juga. Oke, power untuk clearingnya juga bakal tinggi banget. Ini aku ngeliat early yang cukup cerah sih sebenarnya buat Geek Fam sendiri. Clearing cepat dari serang Lilia akan ngebuat dia juga bisa lebih mudah untuk join team fight.
maybe karena gold lane-nya ngebantu Bruno di awal supaya Moskovnya nggak terlalu cepat dewasa. Ya. Gak tau kenapa kalau misalkan Geek Farm Junior tiba-tiba di first game ini ngebawain Masha sebagai XP laner. Wow, Ini agak-agak sedikit berat. susah nih untuk draftnya RRQ Sena karena mostly mereka belum punya stopper. Dan kalau last picknya stopper ya yang paling possible adalah Ruby. Tapi ternyata mereka memilih Xbox. Oh. Mereka memilih hero yang memang bisa sustain dalam teamfight besar dan akan menjadi PR untuk Baxianya sendiri. Kalian sadar gak sih lihat berapa cepatnya mereka melakukan clear terhadap Netherrealm dengan adanya Xbox dan juga Lilia. Iya, iya. Sedangkan mereka benar-benar membuat barikade yang sangat kuat untuk sosok seorang Bruno. Dealer damage bermain front to back dari sisi kanan Geek Farm Junior jawabannya, dan untuk RRQ Sena selain bermain dengan front to back dengan team fight, menurut aku dia butuh punya power of pick off. Ya, ini mau nggak mau ya, Florin adalah opsi terbaik. Karena kita tahu sendiri bagaimana agresivitas di early game dan juga bisa menutup dengan adanya efek live ban yang benar-benar sangat sulit sekali untuk bisa bertahan di Tapi welcome juga untuk teman-teman yang sedang berada di Grand Final dari MDL Indonesia Season 9. Bahkan banyak sekali tamu-tamu yang wajahnya sangat-sangat familiar Wah, iya. hadir ke Liga Game Arena. Dan bahkan kali ini silakan Evin. Talent prediction, 3 caster menuju ke arah RRQ Sena. Oke. Tapi mungkin saya berbeda sedikit ya, karena saya nggak suka basa-basi teman-teman. Waduh, 4-0 loh ini dari KB. Apa iya Geek Fam? Dan kita akan melihat bersama-sama di sini untuk memperebutkan game pertama. Ingat, game pertama juga bisa menjadi game untuk segalanya. Itulah yang Profesor bilang, game pertama itu menentukan. Iya. Walau kadang, Heeh. ya kan, untuk para mental yang sangat kuat, gak peduli mau game pertama, mau game kedua didapetin musuhnya. Biasanya kalau misalkan lagi di bench, Ha-ha. bilangnya tuh bahasnya tuh kayak first game of the day. Yeah, Oke. game of the day. Masalahnya global ban jadi bakal sayang banget kalau disia-siakan. So mari kita melihat dan menyaksikan Grand Final MDL Indonesia Season 9 MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, power early yang memang kuat banget kalau kita ngelihat para player yang dibawakan dari Geek Fam sendiri dengan adanya Lilia. Baik lagi clearing yang cepat dan Fredrin mungkin bisa aja mainin objektif di awal, Prof. Ya, ngomongin objektif di awal sebenarnya lebih ke Flower of Hope-nya dulu ternyata bakal dibawain sama Rinsia. Jadi rotasi yang akan dibawakan sepertinya dari RRQ Sena akan lebih menuju kepada Gold Lane dan juga XP Lane. Dan kalau kita lihat dari emblem, Wilderness Blessing cuma ada di Rinsia. Jadi kayaknya backup cepat sih yang mau dimainin dari Rinsia. Dia bakal bermain di sekitar sungai, dia bakal bermain di sekitar objektif Turtle dan juga Lord. Jadi mereka bakal lebih aktif dalam merespon apa yang bakal dibawakan sama Geek Farm Junior di early game. Karena early gamenya mereka punya Matilda, mereka punya Lilia. Power clear-nya sangat-sangat kuat sekali. Iya, dan mungkin itu bisa menutup adanya potensial invasi yang dilakukan oleh seorang Baxia karena kita tahu ya betapa cepatnya rotasi yang bisa dilakukan. Tapi untuk ke arah Gold Lane buat sekarang antara Toy dan juga Masako ini bakal memanggil para roamer pastinya untuk bisa memberikan sedikit bantuan lagi. Itu dia, kenapa ada di sana tentang Florin. Aku tadi sempat memikirkan ke arah Florin, tapi ketika setelah pick mereka lakukan terhadap Geek Farm dengan adanya sosok Lilia dan juga ke arah Xbox, aku nggak tahu kenapa aku lebih berpikir menuju ke arah pick over. Karena bermain dengan sustain seperti ini, tim Geek Farm Junior nantinya akan lebih kuat Profesor dan juga Devin untuk bermain di front to back Ya, ya. gara-gara ada export kan, salah satu alasannya. Ya, betul banget. Exportnya bakal lebih leluasa lagi ketika nanti dia udah punya efek live ban untuk bisa mematikan bagaimana heal up yang bisa dibawakan juga dari Florin. Tapi Mercy. Oke, tapi ternyata di sana iya, Salto Moe menuju ke arah rumput, menangkap sosok seorang Freddy, terangkap the first blood di tangan dia. Mereka tidak mencari sosok seorang Mercy karena mereka tahu masih akan ada Viraga Arbor, masih ada Flicker, dan mereka melakukan checking boost. Ians itu benar-benar jackpot on point. Iya, masih cukup pagi tapi kalkulasi yang tepat berhasil mereka lakukan dan sekarang keuntungannya 4 player kuantitas lebih unggul untuk RRQ Sena. Tapi Retribution berhasil didapatkan. No contest for this time. Membuat para pasukan dari tim RRQ Sena berhasil mendapatkan keunggulan. Benar-benar map awareness yang sangat baik dan wise choice untuk Ian. Ya, pembacaan rotasi yang sangat-sangat oke sekali. Dia benar-benar cek the blind bush. Dan kali ini dengan kemenangan Turtle yang pertama membuat mereka makin lebih leluasa untuk leading gold, setidaknya 300 gold aja. Dan ini akan membuat rotasi dari RRQ Sena lebih enjoy untuk menuju ke gold lane-nya. Karena ini bisa lebih leluasa lagi untuk mungkin invade jungle. Atau bahkan mungkin menekan Sven juga agar levelnya
dijauhkan oleh Ians. Ya, dan Geek Fam dengan kerugian bisa bilang di area XP berarti mereka harus coba untuk nge-trade. Entah itu mungkin di area gold lane nih yang memang dari tadi cukup di-babysit oleh seorang Mueza, tapi hati-hati mid lane. Oke, akan coba ditangon begitu saja. Rincia akan meledak hilang. Flicker telah dikeluarkan, kerugian yang sangat mahal. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba untuk mendapatkan dengan retribution yang sudah terpakai oleh seorang Sven. Dan masih mendapatkan, belum ada yang bisa menjemput Ians. Para pasukan dari tim RRQ Sena, belum ada yang datang depan. Lihat tombak Sumatera. Udah keluar Red Force-nya. Berhasil mendapatkan Ians kah? Tahunnya terjadi. Netherrealm! Netherrealm! From Rincia menyelamatkan Ians, almost is never enough. Itu dia hampir gak pernah cukup. Bisa mendapatkan Ians, tapi ternyata Netherrealm save the day. Tapi itu keberanian yang tinggi banget ya. Ians dengan adanya 2 pemain dari Geek Fam dia berani dapetin purple buff juga bahkan. Kalkulasi retribution yang diberikan Rincia sebenarnya yang membuat dia masuk ke dalam sana. Ya ditambah lagi Idok, dia tahu kalau misalkan Flower of Hope ini akan menjadi penyelamat. Makanya tadi dia tukar dulu, bunganya dikasih ke Baxia. Makanya dia bisa dapetin heal up lebih tuh, dapetin shield juga. Dan sekarang dengan adanya Rincia, Netherrealm penyelamat. Membuat RRQ Sena masih berdiri kokoh. Dengan banyaknya member yang bisa melakukan team fight lanjutan di turtle yang kedua. Ya, dan masalahnya sekarang perbedaan level antara kedua belah jungler udah mulai kerasa. Bahkan sampai ke arah 2 level. Apakah Geek Fam masih akan tetap melakukan kontes atau ini dia kita bakal lihat dari RRQ Sena. Memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya level itu berpengaruh sekali. Tapi ingat, the power of retribution tidak bisa dipungkiri. Fokus menuju ke sosok seorang Freddy terperangkap di depan sana. Dan bahkan lihat Sonic Out yang terjadi. Hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin kill dan Tyrant berhasil mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ Sena, mereka fokus karena seorang Sven. Ini dia. Tidak ada jalan untuk sosok seseorang jungle dan bahkan Ians tidak menggunakan retribution-nya. Wah, zone out yang bagus banget dari Dairon mata. Langsung tertuju ke arah Freddy, tapi sekarang ada yang hilang. Pelan-pelan Mas Dairon, solo kill anyway. Dia dapetin 1 poin kill di area jungle, dia bahkan mendapatkan romernya down. Wow. Masih ada pertukaran 1 poin kill, tapi lihat jungler dari Ians berhasil mendapatkan 1 poin kill juga. Meanwhile dari top lane mereka tidak bisa mempertahankan turret mereka dari seorang Toy. Dairon Leku benar-benar mengerikan. Solo pick off terjadi, Profesor KB. Oh, terlalu banyak sih solo pick off-nya. Bahkan sekarang Ians masih mencari target lagi. Setelah tadi dia menumbangkan X-Magic, harusnya next. Entah dia bakal menuju ke Guardian Helmet langsung atau dia bakal sedikit beralih dulu ke Radiant Armor agar nantinya damage yang diberikan dari X-Magic akan terdinai. Tapi Masako sudah punya Hasclaw. Ini permasalahan utamanya adalah untuk engage cara dari Masako. Karena dari Geek Fam Junior hanya Masako yang masih bisa farming. Once nanti Masakonya tertangkap entah dari Ians entah dari Dairon, kemungkinan besar ini Geek Fam Junior bakal kalah dari semua lane-nya. Oke, berarti Nevin tandanya ini turtle yang cukup penting untuk Geek Fam Junior ya. Ya, dari objektif turtle kita tahu bagaimana impact-nya tadi bisa ngebuat poinnya juga ya cukup fat ya, cukup kenyang. Dan Buset. bahkan sekarang udah golden staff. Oke, sudah golden staff walaupun kalau misalnya aku tercepat pernah lihat di dalam Liga Sin Kompetitif MPL itu atau MDL ada berada di menit yang kelima. Tapi lihat di sana Rincia dengan sangat berani dan hampir saja tombak lintas Sumatera berhasil menancap ke arah sosok seorang Masako. Kalau Iya. tadi dia maju dikit. Oke. Winning condition masih dengan invade jungle dengan perbedaan level yang cukup signifikan. Membuat harusnya RRQ Sena akan lebih fokus ke objektif dan tinggal menunggu bagaimana perfect turtle. Yang nanti akan membuat power dari Ian semakin lebih kuat lagi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka melepaskan begitu saja. Sonic akan cepat terjadi. Fokus menuju ke sosok seorang Sven. Freddy di depan sana terperangkap dan bahkan the power of retribution di tangan Ian. Freddy tak ada jalan untuk pulang. Free hit dari seorang Moskov. Fokus menuju ke arah sosok seorang S-Magic dan No Purify Gaming. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Toy menggila dengan adanya gold yang sudah diberikan oleh sosok seorang Ian. Ian masih berani untuk melakukan dive in dari seorang Tyrant. Mercy terperangkap dan Flicker mencoba bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Fam Junior. Zoning out perfect yang terjadi dari seorang Tyrant Leku. Iya ya, ini banyak banget ya yang bisa dikuras mulai dari spell, semua ultimate. Bahkan tadi Mueza mau nggak mau mencoba untuk ngebuka circle eagle-nya hanya untuk menghambat pergerakan dari RRQ Sena yang akhirnya sekarang 3 outer turret udah nggak ada lagi buat Geek Fam Junior. Iya. Semuanya terkuras sampai lihat Ian pun gak punya mana tapi masih belum mau pulang. Masih mau invade jungle. Dia benar-benar mau ngejauhin level dari X-Man. Dan sekarang invade pun gak bakal berhenti. Mueza memang baru selesai dengan adanya Flash of the Oasis. Tapi kayaknya itu gak bakal cukup untuk bisa mengcover semua teman-teman dari Geek Fam Junior karena udah terlalu owning dari RRQ Sena juga. 3.000 gold
Dengan ada gerakan freeze minion ini akan membuat nantinya Geek Farm Junior harus keluar dari zona aman mereka hanya untuk sekedar farming. Ya, perfect turtle ya. 3 turtle ngebuat mereka unggul sebanyak 3.000 gold. Tapi dengan perbedaan yang belum terlalu signifikan kayak gini, Geek Farm Junior pun masih bisa mencari momentum. Apalagi baik lagi kita tahu bagaimana sebenarnya power zoning out yang dimiliki oleh Geek Farm Junior ini juga cukup besar. Tapi kalau misalnya ngomongin early planning, mereka sudah berhasil. Tapi di sana ada Masako. Kali ini Masako dengan Purify, jadi bisa dibilang para pasukan dari tim Anarchy Sena kalau berhasil menangkap Masako dan tenggelam di sana Masakonya bahaya banget. Dan untuk saat ini Ian kondisinya dia belum ada item menahan defense selain Skaga dan Helmet. Mungkin abis ini Oracle, tapi menurut aku setelah Oracle ada baiknya Blade Armor. Itu ngebuat Masako makin lebih sulit untuk bisa ngedeliver damage ke arah depan. Dengan hasil di depan sana lihat tapakan sosok orang Muesa. Kapten pilot dari Muesa dia harus terperangkap dan Dairon mencoba untuk menaksa ke arah belakang. Damage terlalu besar, 2 point kill dapatkan dan membuat permasalahan dari tim Geek Farm terwipe vodka. Ini bencana! Mereka terejam-ejam di saat Lord muncul, Nevin. Dairon mengudara dan itu ngebuat Geek Farm Junior langsung sengsara di rumahnya sendiri. Mereka gagal mempertahankan inner threat di area top lane dan sekarang tanpa basa-basi RRQ Sena akan segera mendapatkan Lord yang pertama. Wah, ini bakal jadi free Lord dengan keuntungan yang berlimpah sekali menuju ke 6.000 gold seharusnya setelah ini. Oracle dari Ians membuat dia mendapatkan heal up yang lebih pasti lagi dari Idok. Walaupun ada efek pengurangan dari Spell Vamp atau bahkan Dragon HP dari Necklace of Durance, tapi Teamfight tidak mau dilepaskan lagi. Tertarik, oh my god! Tuh sengaja ada Guiding Wind, karena kalau enggak ini cukup berbahaya untuk mereka sendiri. Meanwhile, Wolf bergerak menuju ke arah top lane. Perpasukan dari tim RRQ memaksa perpasukan dari tim Geek Farm untuk bisa keluar seluruh ability atau bahkan short skillnya. Supaya untuk mempertahankan Lordnya di arah top lane nanti mereka dengan sangat mudah mendapatkan satu base turret. Ingat, di Lord yang seperti ini, satu base turret itu udah mahal banget. Mahal banget, apalagi kita juga udah punya satu Wind of Nature, jadi akan lebih secure lagi untuk dirinya berada di area yang mungkin agak di tengah ya, supaya dealing damage-nya juga bisa lebih maksimal. Dan fleeting time dari Idok ini kuncinya, karena teamfight besar akan terjadi, jadi 2 kali belum efek, heal-nya bakal bener-bener seger banget buat member dari RRQ Sena. 2 kali belum itu bisa lebih prof. Kenapa? Karena ini mereka permain dengan sustain. Ada Faramis Satu juga. Tumbang, 2 tumbang, masih ada lagi ya kan? Bener. Dan kita bisa bilang bermain dengan sustain team fight ini RRQ Sena 8.000 gold. Agak cukup different dan di arah top lane mereka akan lepaskan begitu saja. Mereka fokus ke arah bottom lane. Lihat dengan adanya Last Insanity tidak akan berimpact cukup banyak untuk para pasukan dari RRQ Sena. Bahkan base telah pecah, akan mendapatkan 1 point kill. Tertang di depan sana, X-Magic masih ada Flaxius, Last Dance. Para pasukan dari tim RRQ Sena menahan run trigger yang dia lakukan menurut aku bisa dibilang terlalu terburu-buru. Kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya, tapi setidaknya mereka mendapatkan satu base turret, jadi masih ada keuntungan yang bisa dibawakan. Ya, itu lumayan mahal juga ya untuk satu buah base turret, super minion bakal keluar. Tapi dengan item efficiency yang sudah mulai jauh nih, 8.000 perbedaan gold gimana Prof? Wah, ini udah jelas banget sih. Kalau teman-teman bisa lihat Toy dan juga mungkin Masako, ini terbilang ada sekitar 2 item perbedaannya. Ya. Bahkan dari tadi ya, Legend 3.000 Sword-nya dari Masako belum dijadikan apa-apa. Ya. Masih terlalu bener-bener jauh banget by item. Tapi kalau kita lihat dari Oracle, ini yang paling menarik adalah karena adanya Idok dengan Florin. Jadi mau gak mau member dari RRQ Sena sebanyak mungkin harus bikin Oracle biar heal up-nya jadi lebih banyak juga. Ya, ditambah lagi kita tahu Dairon dia punya lifesteal yang tinggi, ya kan? Dan dia butuh Oracle itu, ditambah lagi dia punya sosok Idok. Jadi untuk menumbangkan Dairon, effortnya banyak. Effortnya banyak, Effortnya banyak. belum lagi kayaknya dia udah punya 2 Lighter Jack kan? Kayaknya bakal menuju ke item-item seperti Blade Armor. Yes, mereka butuh Blade Armor seperti yang aku sempat bilang tadi ya Profesor ya. Karena Steel Plate-nya juga kan udah dari tangan dari Ians nih. Tinggal kalau misalkan udah ada 2 Blade Armor, minimal-minimal Masako harus bisa punya mungkin Great Dragon Spear biar damage-nya lebih oke. Dan ditambah lagi Toy udah punya Maleficor kali ini Nevin. Full item ya, udah 6 item dijadikan sama Toy. KDA yang sangat-sangat baik sekali, 502 gold lane yang bener-bener menang banget kondisinya dari semua lane. Ya, penetrasinya juga bukan cuma datang dari physical damage, tapi dari magical damage yang dimiliki oleh seorang Rinsia juga harusnya sudah sangat cukup untuk
bisa memberikan damage tambahan buat Geek Fam. Apalagi lihat cepet banget untuk Lord yang selanjutnya berhasil ada di tangan RRQ Sena. Ya, yang menurut aku cukup mengerikan adalah kalau mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya, tapi piercing strike-nya ke arah belakang, Ya. itu sakit banget. Itu yang bisa ngebuat para pasukan dari tim Geek Fam Junior yang punya capability dalam front to back, itu malah sedikit demi sedikit akan hancur, Profesor. Iya. Permainan pressure yang lagi-lagi ya, ini nggak bakal berhenti dari RRQ Sena. Mereka ingin melakukan freeze terhadap minionnya agar nanti mereka lebih unggul dari segi gold. Dan on the way 10.000 gold karena 2 struktural turret di mid lane top lane bisa saja dihancurkan dengan cepat. Oh, langsung ada Dairon mengudara menuju ke arah backline, fokus menuju ke arah Masako, dapatkan X Magic. Akan Anda bisa menyelamatkan base mereka dengan another round satu tim bonus dan mega kill. Ini bencana. Mereka mempertahankan pace-nya tapi tidak ada jalan untuk keluar dari wipeout. Gak dipilih untuk RRQ. Mereka mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Bukan wipeout pilihan mereka, tapi kemenangan yang utama. Wow, game yang terhitung bisa dibilang sangat cepat. RRQ Sena bermain dengan cukup bersih, gak ada mistake yang bisa